Pemirsa, hari ini, Senin 28 Oktober, sidang dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriani kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang berisi jawaban kuasa hukum Supriani atas dakwaan jaksa. Di negeri kita, cerita guru honorer sering berakhir dengan pilu. Nah, yang dialami Supriani lebih kelam karena ia harus berurusan dengan pengadilan karena diduga menganiaya muridnya di Sekolah Dasar Negeri 04 Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kami mengundang dan kami masih berusaha mengundang ayah dari korban, yaitu Wibowo Hasim. Kami juga menghadirkan kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, dan juga mantan Wakapolri Ugroseno, semua melalui sambungan Zoom. Selamat bergabung Pak Ugroseno, apa kabar? Selamat sore Mas Dani, kabar baik alhamdulillah. Terima kasih Jenderal bersama kami dan juga ada Pak Andri Darmawan. Selamat sore Pak Andri. Sore Pak. Ya, terima kasih Pak Andri. Sebelum saya minta pernyataan Pak Andri terkait dengan sidang hari ini, saya mau minta pandangan Pak Ugro dulu terkait dengan kasus guru Supriani ini. Karena kalau bicara dari hulunya Pak Ugro, ini semua dari polisi, kemudian jaksa dan di hakim di pengadilan. Pak Ugro, komentar Anda. Ya, ini persoalan dengan guru ini kan sebetulnya sudah ada jurisprudensinya dari Mahkamah Agung tahun 2014 di Majalengka. Seorang guru yang dibebaskan dari hukuman percobaan waktu itu. Jadi seharusnya aparat penegak hukum, baik mulai dari penyidik, penuntut umum sama pengadilan, membaca jurisprudensi tersebut dan mendalami Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Pasal 39 ayat 12, Pasal 40 dan 41. Jadi seharusnya hal-hal seperti ini setelah lewat tahun 2014 itu tidak perlu terjadi lagi untuk mengkriminalisasi guru pada saat menjalankan profesinya, mendidik murid-muridnya, asal dilaksanakan secara edukatif seperti itu. Ya, Anda memilih istilah kriminalisasi, artinya Pak Ugro, sejak awal itu memang kekurang profesionalan penyidik yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi ini, Pak? Betul, seperti itu. Oke, apakah itu semua merupakan tidak bisa kita pukul rata ya Pak Ugroseno ya. Tetapi ketika dari proses awal di penyidikan itu sudah tidak profesional, kemudian apakah Anda melihat ada semacam esprit de corps antara kepolisian dengan kejaksaan sehingga kasus ini berlanjut kepada kriminalisasi, Pak Jenderal? Saya rasa hanya kemauan untuk mendalami peraturan-peraturan pemerintah, kemudian undang-undang berkaitan guru dan dosen, kemudian dengan jurisprudensi seperti itu. Karena dinamika hukum ini cepat sekali. Jadi kalau setelah viral seperti ini baru mereka menyadari oh ternyata ada aturan-aturan atau peraturan-peraturan atau putusan yang menyatakan bahwa guru tidak bisa dipidana pada saat dia melaksanakan tugasnya profesinya untuk mendidik anak-anaknya tadi. Ya, baik. Saya ke Pak Andri. Pak Andri, bagaimana respon Anda setelah sidang kedua berlangsung dan JPU menolak eksepsi? Iya, tadi kami sudah eksepsi ya. Intinya bahwa kami menyampaikan keberatan karena eksepsi ini fokus kepada formil ya, kita belum masuk ke material. Jadi kami fokus kepada pelanggaran prosedur ya, karena kami menganggap bahwa pelanggaran prosedur ini sehingga menyebabkan penyidikan tersebut tidak sah dan seharusnya menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima. Nah, pelanggaran-pelanggaran prosedur seperti apa yang kami sampaikan tadi? Yang pertama bahwa ada pelanggaran terkait dengan sistem peradilan anak. Di situ kan jelas dinyatakan bahwa untuk terkait penanganan perkara anak itu harus mengacu kepada sistem undang-undang sistem peradilan pidana anak. Nah, ada beberapa hal yang kami sampaikan tadi tidak dilakukan. Misalnya tidak ada pendamping pada saat pemeriksaan anak sebagai saksi dan korban, tidak ada pendampingan dari dari pendamping sosial. Kemudian juga tidak ada pendampingan dari pendamping masyarakat ya. Kemudian dari Bapas juga seperti itu. Nah, itu kan pelanggaran-pelanggaran prosedur karena di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu dikatakan wajib ya. Wajib kan berarti tidak ada pilihan lain selain harus dilaksanakan. Nah, itu dia. Nah, kemudian terkait dengan masalah penanganan perkara ini yang menurut kami banyak melanggar kode etik gitu ya. Melanggar kode etik. Karena apa? Penyidikan yang dilakukan dengan melanggar kode etik, kami menganggap juga itu penyidikan tidak sah sehingga mengakibatkan dakwaan menjadi harusnya tidak dapat diterima. Kode etiknya di mana tuh Pak Andri?
Ya. Bagian kode etiknya itu yang mana itu? Ya, jadi pelanggaran kode etik itu kan di Perpol 7 tahun 2022 kan sudah diatur kode etik. Nah, di dalam kode etik itu disebutkan bahwa ada penyidik itu tidak boleh melakukan hal-hal ya, misalnya tidak boleh melakukan manipulasi atau rekayasa perkara, tidak boleh bertemu misalnya atau berkomunikasi atau berhubungan dengan orang-orang, berhubungan secara ini kan dengan orang-orang yang terkait perkara dengan etika tidak baik, kemudian tidak boleh memihak misalnya. Nah, ini kan dari awal kami lihat penanganan proses ini, misalnya pertama, bahwa perkara ini kan dilaporkan oleh orang tua korban. Aibda tadi Wibowo Hasim. Wibowo Hasim ini adalah anggota Polsek Baito. Kemudian yang menyidik juga adalah Polsek Baito. Nah, pada saat awal dilaporkan perkara ini tanggal 26, Aibda Hasim ini udah ikut ke sekolah mengambil sapu sama-sama penyidik. Nah, kita bertanya-tanya dalam kapasitas apa? Dia bukan penyidik kan? Maksudnya Di situ, mengambil kan? sapu mendampingi penyidik untuk mengambil barang bukti Ya. begitu? Ya, mengambil barang bukti kan. Dalam Di rangka tanggal 20. kapasitas sebagai polisi, orang tua atau apa? Iya, itu yang kami pertanyakan. Seharusnya kan yang pergi mengambil kan dalam kapasitas misalnya. Oke, artinya Pak Andri, Anda menyoroti soal Kemudian, konflik kepentingan itu ya, karena ya, pelapor dan ada penyidik. benturan kepentingan ya, ada benturan kepentingan. Kemudian kedua, ini udah terkomprim dan ada bukti-bukti kami dan kami akan sampaikan juga di persidangan bahwa banyak permintaan-permintaan uang itu. Misalnya ada permintaan uang 50 juta ya, yang disampaikan oleh Komite Reskrim bahwa perkara ini kalau mau damai harus bayar 50 juta. Kemudian pada saat Supriyani sudah ditetapkan tersangka, kemudian diminta 2 juta oleh Kapolsek ya, dan itu sudah diberikan ya, sudah diberikan agar tidak ditahan. Ya. Kemudian ada juga permintaan uang yang katanya dari perlindungan anak yang menyampaikan bahwa ada permintaan uang dari kejaksaan supaya Supriyani tidak ditahan. Itu kemudian, banyak sekali yang minta uang ya. Yang minta uang itu disampaikan kan melalui siapa? Iya, ada saksi-saksi ini semua. Ada saksi kepala desa, termasuk ada bukti rekaman ya. Ada bukti rekaman. Nah, sebentar, Pak Andri tahan dulu soal duit, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Tapi saya mau balik dulu ke Pak Ugro. Jenderal Ugro, ini soal kode etik tadi yang dikeluhkan oleh kuasa hukum Supriyani. Anda melihatnya posisi polisi sebagai penyidik saat itu bagaimana, Pak Ugro? Ya, kalau apa yang diceritakan Pak Andri seperti itu, saya rasa Propam segera turun tangan. Apabila berkaitan dengan jual beli perkara atau pemerasan seperti itu, di proses kode etik saja hukuman terberat adalah PTDH. Jadi kita jangan sampai memelihara polisi-polisi seperti ini. Polisi yang ingin berbuat baik masih banyak. Jadi jangan ragu-ragu untuk menindak, memberhentikan tidak dengan hormat terhadap oknum-oknum polisi yang berbuat pemerasan atau permintaan uang kepada orang-orang, apalagi seorang tersangka seperti itu ya. Itu sangat memalukan institusi Polri. Saat sekarang apalagi dengan Presiden Pak Prabowo ini, hal-hal seperti ini harus segera cepat ditertibkan oleh Propam seperti itu. Iya, Pak Ugro, orang tua korban yaitu Wibowo Hasim itu adalah Kanit Intelkam. Artinya dalam kapasitas Kanit Intel ya, dalam kapasitas seperti itu, apakah yang bersangkutan boleh kemudian menemani penyidik untuk mengambil barang bukti atau mendampingi kasus ini mengawal sampai titik tertentu, Pak? Ya, biasanya seharusnya setelah ada laporan polisi kan terbit surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan kan nama-namanya ada di situ. Kalau dia namanya tidak ada di situ ya sudah pelanggaran etika profesi saja. Cukup berat itu aja. Oke, baik. Kami akan tetap berusaha untuk menghubungi Wibowo Hasim, orang tua korban, juga untuk mengonfirmasi terkait juga diskusi kita pada kesempatan kali ini. Pak Andri, Pak Ugroseno, kita rehat sejenak karena sudah tiba waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama NTV Prime. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dan saya sudah terhubung kembali dengan kuasa hukum keluarga korban Laude Muhram Naadu. Pak Laude, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Pak Laude Muhram, Anda ini kuasa hukumnya Pak Wibowo Hasim atau anak yang jadi korban? Ya, saya kuasa hukum Pak Wibowo Hasim dan kuasa hukum anak yang menjadi korban Pak. Berarti Anda kuasa hukum keluarga ya? Iya Pak. Oke, saya boleh tahu kondisi anak sebagai korban sendiri sampai saat ini bagaimana? Kondisi anak sebagai korban dalam masa pemulihan psikis, alhamdulillah teman-teman dari KPAI juga sudah mendampingi
dan banyak juga support dari orang-orang sekitar serta keluarga, dan alhamdulillah masih bisa mengikuti persidangan sebagaimana yang telah dilaksanakan tadi siang. Oke, artinya anak sendiri masih dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan termasuk memahami kondisi di lingkungan sekitarnya ya Pak ya? Iya Pak. Oke, lalu bagaimana dengan kondisi orang tua korban sendiri, khususnya Pak Wibowo Hasyim dan istri? Kondisi Pak Wibowo dan Ibu Nur Fitriani ini mengalami tekanan psikis yang begitu hebat, diakibatkan banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang sangat tidak berimbang, yang sangat-sangat menyudutkan keluarga mereka. Perlu diketahui bahwa pemberitaan ini banyak yang tidak cover both side ya, jadi tidak melalui konfirmasi bagi mereka. Akhirnya yang terjadi adalah pernyataan-pernyataan sepihak yang cenderung adalah framing dan tentu saja menciptakan sanksi sosial yang sangat merugikan keluarga. Ya, itu sebabnya kami hadirkan Anda, Pak Laude Muhram, agar ada keseimbangan ya informasi yang diterima oleh masyarakat. Nah, saya ingin mengonfirmasi sebenarnya langsung kepada Pak Wibowo, tapi melalui Anda sebagai kuasa hukumnya, apa sebenarnya yang terjadi yang dialami oleh anak korban atau korban ketika kemudian dalam tanda petik menurut Anda atau keluarga orang tua mengalami penganiayaan dari Guru Supriyani. Versi Anda dan keluarga Pak Wibowo itu seperti apa, Pak? Terima kasih Pak. Jadi kejadian itu bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, tepatnya jam 10. Jadi anak ini dia belajar, tiba-tiba didatangi oleh Guru Supriyani ini dan mengalami pemukulan. Keesokan harinya ibunya tanya, karena melihat ada bekas pukulan di pahanya ya, dan anak ini karena takutnya dia jawab bahwa dia terjatuh di sawah bersama ayahnya. Di hari Kamis itu dia jawab seperti itu. Namun keesokan harinya di hari Jumat saat ayahnya memandikan anak ini ya, ibunya mengkonfirmasi pada ayahnya itu lukanya benar ya jatuh di sawah. Ternyata ayahnya juga kaget, ini bukan jatuh di sawah. Lalu ditanyalah anak ini, dia mengaku bahwa dia dipukul oleh Bu Guru Supriyani ini ya. Kemudian setelah mengakui seperti itu, ibunya ya mengalami ini ya tekanan ya, sehingga dia berupaya untuk memanggil ya, melaporkan Ibu Guru Supriyani ini, namun ditahan dan diadakanlah mediasi di hari Jumat itu ya, di hari Jumat di jam 2 diadakanlah mediasi dengan memanggil Ibu Guru Supriyani ini ya. Namun di situ Ibu Guru Supriyani tidak mengakui, malah menantang bahwa ini coba buktikan kalau saya benar-benar memukul. Jadi itu malah nantang. Jadi karena malah tidak mengakui dan menantang, maka orang tua korban ini langsung melaporkan pada saat itu di hari Jumat. Ya, oke. Setelah dilaporkan di hari Jumat 26 April, kemudian di tanggal 6 Mei itu Bu Guru Supriyani ini datang bersama kepala sekolah dan suaminya. Nah, jadi datang bersama kepala sekolah dan suaminya, datang, dan di situ kepala sekolah menyatakan bahwa Bu Guru Supriyani mengakui dan meminta maaf. Namun di situ orang tua korban merasa, wah kok nanti sudah dilapor baru meminta maaf. Ya makanya di situ belum diambillah keputusan. Oke, kita masih berpikir dulu ini gimana ini. Mungkin nanti datang lagi gitu orang tua korban seperti itu. Lalu di tanggal 10 Mei datang lagi dia. Datang lagi Bu Supriyani ini bersama kepala desa dan suaminya. Itu datang, dan di saat datang itu suami dari Ibu Supriyani ini mengeluarkan amplop. Nah, mengeluarkan amplop, nah, lalu orang tua korban ini, bapak korban, diduga uang. Anda ada yang buka nggak amplop itu?
tidak dibuka. Oke. Langsung ditegur oleh ayah korban, Pak Wibowo, tegur ya. Oh ini apa? Kenapa ada begini? Kita ini teman, nggak usah pakai begini. Gitu. Jadi tersinggunglah. Lalu kepala desa menengahi, ambil dia amplop itu. Setelah itu masih di bulan Mei, Bu Supriyani datang di rumah pagi, namun tidak bertemu Pak Wibowo. Lalu siangnya datang ke Polsek, minta maaf lagi. Namun pintu hati sang ibu ini ya sudah tertutup lah untuk maaf, karena dari awal dia sudah nentang bahwa silakan buktikan. Oke. Ya, gitu, oke. Pak Laude, saya mau Lanjut. tanya tadi waktu di awal ketika anak yang jadi korban ini ditanya dipukul oleh Ibu Guru Supriyani, itu alasan pemukulan itu apa? Kalau alasan pemukulan itu dia tidak ditanyakan oleh orang tuanya. Ya, apa mungkin tiba-tiba seorang guru langsung memukul anak tanpa ada pemicu atau penyebabnya? Kalau berdasarkan keterangan saksi-saksi anak, pada saat itu kelas dalam situasi yang begitu ribut ya. Jadi Ibu Supriyani tiba-tiba masuk gitu. Jadi itu Lalu upaya tiba-tiba pendisiplinan mukul, ya? Ya, seperti itu, dan sampai dia mengeluarkan kata-kata disuruh nulis bukan cerita. Lalu dia mukul gitu. Oke, tahan di situ dulu ya Pak Muhram ya. Saya coba tanya ke Pak Andri. Pak Andri, komentar Anda setelah mendengarkan kronologis dari Pak Laude Muhram seperti apa? Iya, kalau saya berbicara kronologis ini karena saya memegang berkas perkara ya. Saya memegang berkas perkara, keterangan-keterangan saksi semua saya sudah baca satu persatu. Saksinya ini ada 8 ya. Ada 8. 3 orang anak, kemudian ada 5 orang, 3 guru dan 2 orang tua siswa. Jadi pertama ya, terkait dengan pengakuan itu tercatat dalam BAP Kepala Sekolah Sana Ali namanya, bahwa ide untuk datang meminta maaf itu adalah ide dari Jeffrey, penyidiknya. Dia sampaikan, menurut Jeffrey, penyidiknya menyuruh ke kepala sekolah agar memerintahkan Supriyani datang meminta maaf kepada Pak Wibowo agar perkara ini dihentikan gitu. Karena ini katanya sudah mau gelar penetapan tersangka. Itu jelas. Itu berdasarkan keterangan Ibu Supriyani dan juga keterangannya Pak Kepala Sekolah. Ini ada dalam BAP semua. Ini clear bahwa dari awal Ibu Supriyani kan nggak pernah mengaku. Tapi Ibu Supriyani pada saat itu datang di ketemu Pak Wibowo, dia mengakui. Dia ditanya Pak Wibowo, kata-kata Ibu Supriyani nih ya, yang di dalam BAP, bahwa Pak, saya minta maaf kalau ada kesalahan. Kemudian ditanya lagi oleh Pak Wibowo, jadi kamu lakuin? Bu Supriyani menjawab iya sambil menangis. Itu apa? Karena dia tertekan. Ya, karena Artinya dia harus jawaban sesuatu. iya itu karena tekanan atau iya karena mengakui melakukan pemukulan? Iya, dia mengakui melakukan pemukulan tapi disertai dengan menangis. Karena apa? Dia mengakui sesuatu yang dia tidak pernah lakukan. Ya kan? Karena ada perintah, ada saran supaya dia datang minta maaf supaya perkara ini dihentikan. Oke, artinya menurut Guru Supriyani pemukulan itu tidak pernah terjadi. Ya tidak pernah terjadi. Maksudnya begini, kalau kita membaca berkas perkara, siapa yang menyatakan ada pemukulan? Cuma 3 orang anak. Ya, 3 orang anak tidak bisa dijadikan saksi ya? Yalah, ya itu kita belajar di KUHAP ya, di teori manapun bahwa keterangan anak itu kan nggak bisa kita kategorikan sebagai keterangan saksi. Oke. Kekuatan keterangan seorang saksi itu adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, ya kan? Nah, itu cuma 3 keterangan anak. Nah, sekarang coba kita cocokkan bahwa seorang anak ini mengaku dipukul oleh Supriyani di kelas 1A. Siapa guru kelas 1A? Gurunya adalah Ibu Lilis, sudah diperiksa di BAP berkali-kali. Sudah mengatakan bahwa Ibu Lilis itu mulai dari jam 8 sampai jam 10 itu ada di dalam ruang kelas. Tidak ada namanya datang pemukulan. Jam 10 yang dikatakan ada kegiatan pemukulan itu Ibu Supriyani, jam 10 itu udah pulang kelas 1. Karena apa? Jadwal pulangnya kelas 1 jam 10. Artinya tidak ada situasi kelas yang ribut, yang ramai kemudian ada. guru Terus dia berusaha bilang, mendisiplinkan. Nggak ada perintah seperti misalnya datang memerintahkan untuk menulis apa semua, nggak ada dalam BAP. Oke. Nggak ada. Pak Andri, Jadi, sebentar. Ini kalau upaya restoratif justice, artinya kan tidak perlu masuk ke pengadilan, tidak perlu ke sidang. Apakah sejak awal sudah ada upaya itu? Mungkin upaya itu diawali dengan permintaan maaf, ya, sehingga tidak perlu lanjut jadi gitu. begini, saya perlu garis bawahi. Restoratif justice sudah pernah diupayakan di tahap ini.
Apa syaratnya? Pertama bahwa Ibu Supriani mengaku dan minta maaf. Sudah dilakukan Ibu Supriani, ya kan? Karena dia terpaksa daripada perkara ini Jadi lanjut. pengakuan anaknya maaf itu sebagai syarat restoratif justice ya? Iya, iya, Oke. satu kan. Nah, kemudian kenapa tidak bisa terlaksana restoratif justice? Karena apa? Ada permintaan uang senilai 50 juta yang tidak disanggupi oleh Siapa Ibu yang Supriani. minta, Pak? Pak Kanit Reskrim Polsek Baito. Oke, Kanit itu teman sejawatnya orang tua korban ya? Ya, jadi itu penyampaian Pak Kanit bahwa ini adalah permintaan dari Oke, orang tahan tua dulu di situ. korban. Saya konfirmasi dulu soal Kanit yang minta duit tadi ini, Pak Laude Muhram. Ya, untuk persoalan itu tidak pernah ada permintaan uang 50 juta ya. Justru yang pertama berinisiatif mengeluarkan uang itu di pertemuan mediasi ya, di upaya perdamaian yang mencoba dilakukan oleh Supriani yang datang bersama kepala sekolah dan suaminya. Jadi di situ suami dari Supriani mengeluarkan amplop. Jadi Oke. itu pertama ini ya. Kalau kita lihat ini ya. Ya, gimana Pak Andri? Ya. Kalau itu menarik bahwa ini kan kalau misalnya ada bantahan seperti itu, pertama kami ada saksi. Kemudian kami ada bukti rekaman. Pak Kanit baru-baru datang menemui kepala desa. Intinya meminta supaya kepala desa memperhalus bahasanya. Di situ jelas terekam. Yang merekam siapa, Pak? Oh, kami. Oke. Oh ya, ada percakapan itu. Pak Kanit datang merasa terganggu karena dia dipojokkan sama netizen, katanya dia datang minta supaya diperhalus bahasanya. Oke. Tapi di situ dia mengakui bahwa memang ada permintaan uang 50 juta itu clear. Nanti kami putarkan secara nyaring nanti di persidangan. Oke, baik. Supaya Tahan dulu di kami situ. tidak dikira mengada-ngada ini. Kami ada buktinya. Ya, tenang aja Bapak-bapak. Kan saya bukan hakim ya. Saya cuma mencari Ya, titik betul, temu betul, ya. betul. Saya akan minta Makanya dulu menarik ini, pendapat. nanti kita saksikan di persidangan. Kami berbicara berdasarkan bukti. Ya, betul. Memang bukti-bukti itu semua akan dihadirkan di persidangan. Nah, saya Ya. kembali ke Pak Ugro dulu. Pak Ugro Seno, Anda melihat pro dan kontra seperti ini, kira-kira akan ada titik temu nggak sih, Pak? Kalau kita bicara dari perspektif kacamata seorang jenderal polisi, Pak Ugro melihatnya gimana? Ya, sebenarnya persoalan ini menurut saya persoalan yang tidak terlalu sulit, ya kan? Kalau Kapolseknya mungkin sudah mampu, bisa diselesaikan oleh Kapolsek daripada berkembang yang tidak jelas ke masyarakat. Kalau Kapolsek nggak sanggup, Kapolsek lapor Kapolres, dan ini bisa saja dilokalisir sampai tingkat Polres, tidak perlu sampai viral ke seluruh Nasional. dunia seperti itu. Iya, nasional. Jadi ya mohon maaf lah. Jadi kemampuan untuk mengelola apa istilahnya restoratif justice, sebetulnya perkara ini bisa dikumpulkan semua pihak, langsung bicarakan, selesai. Jangan ada yang memaksakan coba hubungi sana minta maaf, coba hubungi sini dan sebagainya. Ini kan malah tidak menyelesaikan permasalahan, malah menambah permasalahan baru seperti itu. Ya, Pak Ugro, meski harus dibuktikan kebenarannya, tapi kan di sini ada informasi dari Pak Andri bahwa ada Kanit, koleganya orang tua korban yang juga dalam tanda petik ikut-ikutan untuk menjadi kurir minta uang begitu, menyampaikan pesan begitu. Anda melihat ini seperti apa ini Pak Ugro? Ya sebetulnya Propam itu kan apa ya? Propam punya paminal. Jadi kalau Propam itu tidak perlu membuktikan seperti tindak pidana biasa. Indikator-indikatornya itu yang dicari di situ. Jadi pelanggaran etik itu melihat indikatornya cukup, itu bisa dituduhkan seperti itu. Jadi pembiaran dan sebagainya itu juga bisa dikenakan kode etik. Inilah beratnya polisi. Kalau selalu dikatakan zaman dulu satu kaki ada di penjara, tapi satu kaki ada di kuburan. Memang berat tugas polisi harus di tengah-tengah di sini. Iya. Kepleset sedikit kalau nggak masuk penjara, masuk kuburan. Itu aja. Iya, iya. Tapi Pak Ugro, apakah pihak-pihak yang kemudian tadi disebutkan nama-namanya itu harus diperiksa dulu oleh internal kepolisian sendiri sebelum kemudian dilanjutkan ke pengadilan begitu? Khususnya para polisi-polisi ini. Iya, Propam harus turun tangan ya, tidak usah harus dipanggil kemudian dibikin buat berita acara. Dicatat saja semacam penyelidikan, interview, wawancara dan sebagainya, itu kan metode-metode penyelidikan yang harusnya bisa ditempuh sehingga bisa disimpulkan peristiwa seperti ini. Jadi membutuhkan waktu cepat, biaya murah dan sebagainya, persoalan cepat selesai seperti itu. Iya, Pak Ugro, kalau ternyata dalam pemeriksaan Propam itu ditemukan ada indikasi pelanggaran kode etik oleh petugas kepolisian kita, apakah kemudian upaya restoratif justice masih bisa dilakukan? Persoalan pokoknya berkaitan dengan tadi ada pemukulan atau tidak, ya
diselesaikan melalui restoratif justice bisa, Ya. atau proses pengadilan bagaimana terserah hakim nanti ya. Tapi kalau internal pihak kepolisian, seharusnya juga harus segera diselesaikan sehingga tidak menjadi bola liar yang akhirnya masyarakat ini menganalisa, mengartikan sendiri peristiwanya seolah ya polisi selalu dipojokkan dengan peristiwa-peristiwa yang negatif seperti itu. Ya, Pak Ugro, ini belakangan memang polisi, institusi kepolisian kita kan banyak disorot ya. Baik itu dari berbagai kasus yang viral secara nasional, tetapi juga memang sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggota Polri di Indonesia. Tetapi kalau menurut pengalaman pribadi Anda, Pak, selama memimpin institusi Polri ini, memang kalau kepolisian kita di daerah-daerah, apakah masih ada yang kompetensinya itu dalam tanda petik masih terbatas sehingga ya kalau bicara kasus, bicara duit, bicara jadi makelar kasus dan sebagainya, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, kemampuan manajerial untuk kepemimpinan para Kapolda. Kapolda itu kan sebetulnya waktunya lebih banyak bisa komunikasi dengan anggota di lapangan. Ya. Jadi ya inilah yang harus ditempuh oleh rekan-rekan Kapolda, lebih banyak kunjungan ke polsek-polsek, bicara sama anggota seperti apa harusnya polisi bertindak. Kalau Kapolda kan sudah keliling dunia, maksud saya dunia kepolisian di Indonesia ya. Ya. Nah, ini harusnya disampaikan kepada polisi-polisi yang mungkin dari sejak lahir sampai dia mungkin pensiun ada di polsek, sehingga jaranglah melihat bagaimana kebijakan Kapolri. Misalnya sekarang Pak Listio ada presisi, Ya. mungkin mereka belum melihat bagaimana presisi yang sebenarnya seperti itu. Jadi menurut saya kewajiban Kapolda untuk segera turun tangan sampai tingkat polsek, sampai anggota yang di ujung lapangan, yang istilah Pak Anton Sudaro Kapolri dulu tahun 80-an itu, turun ke bumi langsung ke masyarakat supaya jangan ada penyimpangan atau penyampingan perilaku-perilaku yang merugikan institusi Polri dan masyarakat seperti itu. Ya, baik Pak Ugro. Saya kembali ke Pak Laude Muhram. Pak Laude, ini kan saya juga lihat ya foto-foto hasil korban ya. Itu yang foto itu Pak Laude itu difoto oleh orang tua atau siapa, Pak? Ya, difoto oleh orang tua. Oke, saya bukan ahli membaca luka ya, tapi kalau menurut pengalaman saya, dan kemarin juga saya sempat ngobrol dengan Ketua Umum PGRI dan juga dengan mantan Kabariskrem Polri, Pak Susno Duwaji. Di situ kalau melihat bekas luka pada anak, itu agak sulit kita kalau kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah luka dengan pukulan dari gagang sapu yang tumpul. Nah, bagaimana Anda kemudian bisa mengonfirmasi bahwa ini memang betul luka yang diakibatkan oleh upaya pendisiplinan Guru Supriyani? Ya, saya pikir yang pertama saya tekankan bahwa Pak Susno dan Ketua PGRI itu bukan ahli forensik. Ya, Itu yang betul. pertama. Yang kedua, kita hanya melihat luka ini dari foto saja, ya. Dan untuk membuktikan luka itu benar-benar dipukul, ada alat bukti ya yang kita gunakan. Apakah itu visum et repertum ataukah ahli forensik yang dihadirkan di persidangan. Jadi Ya. kita tidak boleh berspekulasi bahwasanya luka ini luka akibat ini, akibat itu. Apalagi narasi yang awal dimunculkan ini adalah luka terjatuh di sawah. Kalau luka terjatuh di sawah, itu pasti dia vertikal, Pak. Dia jatuh. Tapi ini lurus. Ya. Dan saya pikir kita serahkan saja. Nanti pembuktiannya, kebenaran materialnya akan terungkap di persidangan. Saya pikir jangan tiba-tiba jadi dokter forensik semualah. Ya, masa kita lihat luka seperti ini lalu kita simpulkan, oh ini luka ini. Nggak bisa. Jadi kita harus berlandaskan sesuatu itu pada kebenaran otoritas. Seperti itu. Ya, saya setuju dengan pernyataan Anda. Tetapi ada hal-hal yang mungkin secara umum bisa dilihat oleh orang bahwa itu adalah sebuah kejanggalan atau kejanggalan gitu. Pertanyaan pertama tadi bahwa ini harus dibuktikan dulu kan soal luka ini. Ya. Tapi pertanyaan lanjutan saya Pak Laude Muhram, bagaimana Anda bisa meyakini betul bahwa luka itu, kalaupun benar, itu disebabkan oleh Guru Supriyani? Apakah Anda yakin bahwa itu yang melakukan Guru Supriyani? Bisa saja, ini asumsi. Mungkin luka itu disebabkan oleh orang tuanya sendiri, Pak Wibowo mungkin mendisiplinkan anaknya? Saya pikir saya menggarisbawahi kata mendisiplinkan ya. Artinya kita jangan menghaluskan, mendisiplinkan itu memukul. Begitu. Jadi tidak sama ya mendisiplinkan ya, atau jadi kita menggunakan itu kejam, tegas ya, karena kalau memukul orang itu tidak selamanya kita mendisiplinkan ya. Oke. Untuk persoalan luka itu saya datang sendiri ya, datang dan memeriksa, melihat langsung. Jadi bagaimana diameter sapunya, panjangnya di pahanya itu saya bisa melihat langsung. Artinya dibanding orang-orang yang tidak melihat langsung luka,
saya pastikan saya memiliki pengamatan dan saya yakin bahwa itu luka diakibatkan pukulan dari gagak sapu. Oke, artinya Anda juga yakin bahwa itu luka yang disebabkan oleh Guru Supriyani? Ya, saya sangat yakin itu. Yakin ya? Bukan luka oleh orang lain termasuk orang tuanya? Bukan luka oleh orang lain atau termasuk orang tuanya. Baik, Pak Andri, komentar Anda? Iya, terkait luka ya. Jadi begini, foto yang pertama kami dapatkan itu adalah foto yang dikirim oleh ibunya, ibu korban ini kepada ibu guru nama Lilis, tanggal 26. Jadi Ya. itu foto pertama kali. Jadi kalau ada orang melihat luka, ya mungkin luka yang sekarang, bekasnya. Yang 26 yang beredar itu ada buktinya, ada bukti WA-nya ibunya memperlihatkan 2 foto. Dan kami bisa melihat di situ ada melepuh ya. Artinya kita bukan ahli forensik, tapi ini kan kalau kita melihat bahwa pengamatan luka, ini kan orang semua biasa namanya kena luka. Ada yang kena misalnya kan. Tapi Anda sudah baca hasil visumnya? Nah, sekarang begini, yang soal adalah visum ini kan bukan forensik. Dokter forensik yang mengeluarkan. Visum itu cuma menjelaskan saja luka-lukanya seperti apa. Tapi untuk lebih dalam untuk menjelaskan bahwa apakah dia disebabkan oleh benda tumpul atau seperti apa, ini kan bukan, ini dokter biasa yang melakukan visum. Keterangannya nggak ada keterangan dokter forensik. Ya, jadi coba kita lihat di perlukaan itu. Ada beberapa luka yang tidak beraturan. Makanya waktu di penyidikan kami meminta supaya bisa dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi apa gunanya? Kami ingin tahu bagaimana caranya Ibu Supriyani memukul dengan benda gagang sapu yang bulat itu menimbulkan beberapa luka yang tidak beraturan. Ya. Kan kita ingin melakukan rekonstruksi supaya kita ada bayangan, oh ternyata seperti ini cara pemukulannya. Nah, itu yang coba kita lihat ke misalnya kalau kita pakai logik aja. Itu luka di 2 paha, bahkan sampai dengan di bagian dalam paha. Di mana misalnya kalau barang yang mendarat di dalam 2 paha kemudian bisa menjangkau. Apakah bisa melentur itu gagang sapu? Jadi ini pertanyaan. Hanya kemudian bahwa kalau ada menjas bahwa oh ini sudah ada hasil visum, iya. Keterangan forensiknya mana? Nggak ada. Keterangan dokter forensik yang dikatakan itu kan harusnya dilengkapi oleh penyidik, oleh jaksa. Nggak ada juga. Makanya nanti kami hadirkan untuk keterangan dokter forensik supaya membantu misalnya jaksa supaya memahami ini gitu. Karena di berkas perkara nggak ada. Ya, baik. Saya akan ke Pak Laude nanti ya. Kita rehat dulu ya, Bapak-bapak sekalian ya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama NTV Prime. Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya tengah berdiskusi dengan mantan Wakapolri Ugro Seno, juga kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan, dan juga kuasa hukum keluarga korban yaitu Laude Muhram Naadu. Saya sebelum ke para kuasa hukum, saya ingin meminta pendapatnya Pak Ugro Seno lagi. Pak Ugro, kalau kita baca ini pro dan kontra antar para kuasa hukum sepertinya akan sengit ya. Tapi apakah masih ada harapan kalau kita bicara tentang satu, restoratif justice, dan yang kedua paling tidak bagaimana kemudian para pihak-pihak yang berperkara ini, khususnya lagi para pengadil ya, para pengadil kita ini untuk mengedepankan hati nurani. Karena kalau kita bicara tentang guru, ini bicara tentang masa depan bangsa Indonesia. Pak Ugro. Ya, kita serahkan sama hati nurani hakim lah. Ini kan kalau dilihat di sini berkas perkara tuh tidak lengkap, ya kan? Jadi masing-masing sekarang adu pendapat di pengadilan, baik dari penasihat hukum pihak korban atau mungkin yang diduga pelaku tadi seperti itu ya. Jadi sangat disayangkan berkas perkara mulai dari awal penyidikan sampai penuntutan kok. Menurut saya ya benar-benar tidak lengkap lah seperti itu. Berarti kuncinya dari awal di penyidikan dong, Pak? Betul, ya. Ya, kalau boleh saya katakan dalam bahasa gamblang, ini gara-gara penyidik nggak profesional sampai kacau begini, Pak? Ya, dianggap ini persoalan sepele, kemudian berkas perkara dianggap ya cukup seperti itu. Jadi administrasi penyidikan, manajemen penyidikan tidak dilaksanakan secara baik dan secara tuntas. Akibatnya akhirnya menjadi debat di pengadilan yang tidak akan berujung seperti itu. Dan hakim segera bisa memutuskan bagaimana sebaiknya putusan pengadilan nantinya itu saja. Pak Ugro, dalam posisi seperti sekarang ini apakah ada opsi misalnya menghentikan perkara atau kemudian melengkapi berkas-berkas yang tidak lengkap tadi, Pak? Tapi kalau sudah sampai pengadilan saya rasa tidak mungkin ya nanti. Tapi kalau masih dalam penuntutan bisa dihentikan penuntutan. Nah, biasanya kalau dalam penyidikan masih ada kemungkinan bisa
hentikan seperti dengan RJ tadi di situ. Oke, Pak Ugro, ini kan ada teori judicial activism, artinya kita bisa berharap hakim kemudian melampaui dari hal-hal normatif yang dia lakukan, melakukan aksi revolusioner mungkin dengan menggunakan hati nurani seperti Anda katakan tadi. Mungkinkah itu akan dilakukan di pengadilan, Pak Ugro? Ya, sudah ada jurisprudensi, itu putusan dari Mahkamah Agung yang masa mereka langgar sendiri. Yang 2012, 2014 terhadap Aon atau siapa di Majalengka. Itu sudah cukup bagi saya, sama dengan kasusnya si Vina dan Eki di Cirebon juga sama seperti itu. Jurisprudensi itu penting di situ untuk tetap melindungi profesi guru apabila dia mendisiplinkan muridnya, kemudian dengan cara-cara yang edukasi itu tidak bisa dipidanakan seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Laude Muhram. Pak Laude, sebenarnya apa sih yang menjadi dasar keberatan bagi keluarga korban khususnya sehingga sulit sekali untuk berdamai? Saya pikir bukan sulit sekali untuk berdamai ya. Sebenarnya kesempatan berdamai itu sudah dibuka. Hanya saja sejak awal itu Supriyani nantang, tolong buktikan kalau saya bersalah. Lalu dia datang minta maaf dengan membawa uang, dengan yang itu sangat tidak menghargai oleh keluarga korban. Yang jadi ironisnya adalah pemberitaan ini terlalu masif ya, dengan menyudutkan keluarga korban ini. Jadi banyak pemberitaan. Jadi ada dua hal yang harus kita garis bawahi di sini. Yang pertama, permintaan uang 50 juta itu dialamatkan kepada keluarga korban. Padahal keluarga korban tidak pernah meminta satu peser pun. Dan permintaan uang 50 juta ini dikaitkan dengan nasib Supriyani itu sendiri. Yang mana kalau tidak membayar 50 juta, maka Supriyani ini ditahan. Tapi kalau kita lihat di masa pelaporan sampai P21, pelaporan ini di bulan April, P21 ini Oktober. Supriyani itu tidak pernah ditahan oleh kepolisian. Justru yang menahan itu pihak kejaksaan. Oke. Kalau memang benar uang 50 juta ini untuk mengamankan kasus Supriyani, seharusnya Supriyani ini ditahan oleh kepolisian. Tapi apa yang terjadi? Kepolisian sudah memberi waktu mediasi 3 bulan. Sudah terjadi mediasi berkali-kali. Difasilitasi oleh UPTD, PPA, difasilitasi oleh KPAI. Jadi ini sudah berlarut-larut. Pak Laude, kalau begitu Anda mau mencoba mengatakan bahwa yang minta duit bukan polisi. Apakah yang minta duit itu jaksa atau apa? Saya pikir persoalan permintaan duit sudah terklarifikasi juga oleh Supriyani sendiri. Bahwa inisiatif itu dari kepala desa. Ya. Dan itu bisa ditelusuri lebih lanjut ya. Atau mungkin yang minta duit itu temannya Pak Wibowo, sama-sama satu polsek, tanpa izin Pak Wibowo, atau mungkin ya ada pesan-pesan yang dalam bahasa yang harus dimengerti oleh para pihak, atau bagaimana? Kalau soal itu saya sudah menanyakan Pak Wibowo tidak pernah sekalipun meminta sudah ataupun dijawab mengarahkan. Ya? Oke. Ya. Pak Laude, ada satu hal yang tadi saya masih kurang clear soal kata Anda bahwa guru Supriyani kemudian menantang. Kata menantang di sini apakah diartikan sebagai menantang secara hukum, atau mungkin kalau orang dituduh tapi tidak melakukan, kan mungkin wajar kalau dia bilang, ya saya tidak, coba buktikan kalau itu saya lakukan. Bagaimana? Saya pikir menantang itu ya, saya pikir dia mencoba membuktikan bahwa dirinya tidak salah. Tapi toh setelah dia menantang, kok dia datang lagi? Kok dia mengakui? Dan pengakuan itu tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali. Apalagi sempat mengaku dan membawa duit. Artinya secara sederhana kita bisa maknai apakah ini orang bersalah atau tidak. Oke. Keterangan yang berubah-ubah itu nanti kita uji di pengadilan. Apakah benar Ibu Supriyani ini memukul atau tidak? Nanti kita uji. Baik, baik. Pak Andri, komentar Anda? Iya, terkait tadi menantang, pertama bahwa siapapun manusia yang waras ya, kalau dia dituduh melakukan sesuatu dan dia tidak pernah melakukan, pastikan dia pasti mengelak, ya kan? Pasti menolak. Kalau orang dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah lakukan, ya naluri manusia sudah pasti menolak. Jadi bukan bahasa menantang. Siapapun yang dituduh kalau tidak melakukan pasti dia akan mengelak. Kemudian kedua, masalah pengakuan itu jelas. Kami berbicara ini berdasarkan BAP. Ada keterangan-keterangan saksi itu. Bahwa Ibu Supriyani ini bagaimana seorang guru honorer yang tinggal di desa, kemudian diancam bahwa akan ditersangkakan kalau tidak minta maaf. Ya, itu pernyataan penyidik atas nama Jeffrey.
Ya, bagaimana seorang tinggal di kampung dengan ada anak kecil, dia berpikir, waduh, kalau seperti ini repot, ya lebih baik saya datang minta Pak maaf. Andri, itu jangan-jangan Terus, penyidik itu bertindak atas nama sendiri. ya bertindak atas nama sendiri, tapi kan dalam dia kapasitas sebagai penyidik, bukan pribadi. Penyidik itu adalah jabatan. Dan Ya. kalau dia mengatakan bahwa dia bisa ditersangkakan, dia punya otoritas untuk itu karena dia adalah penyidik. Ya kan? Nah, sehingga Bu Supriyani percaya karena yang periksa mereka selama ini kan dia. Nah, sehingga hal itu kan disampaikan ke kepala sekolah dan ada saksinya kepala sekolah. Ya. Jadi ini menurut kami bahwa ini ada penggunaan kewenangan kekuasaan untuk menekan orang-orang kecil gitu. Dengan mengejar pengakuan. Kan ini pola-pola lama kepolisian ini mengejar pengakuan seperti ini. Karena mereka sadar bahwa pahami bahwa buktinya lemah. Keterangan 3 anak SD gitu kan yang tidak berkualifikasi sebagai keterangan saksi. Kemudian dikatakan luka tadi, mana keterangan dokter forensiknya mana? Cuma hasil fair aja yang dimunculkan. Nah, sekarang kalau kita mengatakan harus ada dokter forensik, ya harusnya penyidik yang menghadirkan itu. Sehingga dikatakan oleh Pak Ugro tadi, saya sepakat bahwa mungkin perkara ini dianggap sederhana sehingga cuma cukup 8 saksi dengan 1 bukti fair. Ya. Ya kan? Sudah didorong ke kejaksaan. Ke kejaksaan juga seharusnya menjadi filter untuk menilai apakah perkara ini layak dipersidangkan, ternyata juga tidak. Jadi ini kita sayangkan bahwa dalam proses penyidikan ini sangat minim bukti, cuma untuk mengejar saja pengakuan. Dan ingat ya, Ibu Supriyani di dalam BAP-nya itu sama sekali nggak pernah namanya melakukan pengakuan telah melakukan tindak pidana. Dia cuma mengaku pada saat datang di rumahnya Pak Bowo karena diiming-imingi atau dijebak bahwa setelah dia mengaku minta maaf, perkara ini akan dihentikan. Nanti kita akan buktikan di pengadilan. Karena bukan saya ngomong ini, ada keterangannya dalam BAP semua. Ya, oke. Ya, Jadi, baik. Itu nanti urusan pengadilan. Tapi Pak Laude, sebelum ke pengadilan, bisa ndak sih Anda duduk sama-sama, mungkin makan kapusu, soto gogos gitu toh? Jadi biar enak ngobrolnya gitu. Apakah ada upaya lain di luar hukum atau luar pengadilan yang mungkin bisa dilakukan antar pihak ini, Pak Laude? Saya pikir upaya-upaya itu sudah sering dilakukan. Bahkan sebelum dimulainya sidang, itu dilakukan. Ya. Justru pihak dari korban ini yang mendatangi Supriyani, namun dihalang-halangi lagi. Bahkan sudah banyak pihak yang masuk, Pak, namun dihalang-halangi. Bahkan dari KPAI juga datang. KPAI saja datang dari jauh-jauh dari Jakarta, ya malah dihalangin, Pak. Ya, jadi Tapi ini kan sudah masuk ranah pengadilan. Untuk restoratif justice, saya pikir kita menghormati ya di Perma 1 2024. Sepanjang Ibu Supriyani mengakui dia bersalah, itu bisa saja. Jadi ini itu yang terjadi. Anda minta, yang utama adalah pengakuan dari Ibu Supriyani, begitu? Iya, itu yang kami minta, bahwa dia mengakui bahwa dia memukul. Oke, kalaupun setelah itu kemudian ada upaya di luar pengadilan atau kemudian dicabut berkasnya atau kemudian dimaafkan dan seterusnya, bagaimana? Proses ini sudah masuk di dalam pengadilan dan ini persoalan restoratif justice itu terikat pada hukum acara ya, jadi mana diatur di dalam Perma 1 2024. Ya. Jadi bisa saja terjadi perdamaian manakala Ibu Supriyani ini mengakui ya, dan itu dinyatakan di dalam persidangan ya. Jadi itu bisa saja ya terjadi perdamaian. Masih ada peluang ya. Kalau syarat itu dipenuhi, selesai perkara kan? Iya, selesai. Oke, saya tanya dulu sebelum ke Pak Ugro. Pak Andri, kalau syarat yang diminta oleh Pak Laude Muhram tadi kemudian bisa Anda penuhi, kita nggak usah berdebat soal dalil-dalil hukum dulu deh ya. Pendapat Anda bagaimana? Mungkinkah itu? Jadi begini, ini yang aneh bahwa perkara ini sudah masuk persidangan, sudah dilimpahkan ke pengadilan, kok Kapolres, Kajari ngotot melakukan mediasi, meminta mediasi yang ujungnya untuk meminta Supriyani mengaku. Saya tolak dengan tegas. Saya bilang Supriyani tidak akan pernah mengaku karena di dalam BAP-nya memang tidak pernah ada pengakuan itu. Saya katakan pada saat itu mau sidang sampai terlambat sidang karena Kapolres di situ memanggil Supriyani sampai menghadirkan ketua MUI, ceramah segala apa semuanya yang intinya meminta Supriyani minta maaf. Saya bilang no. Sekarang kita masuk persidangan, kita buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kenapa saya tidak mau? Supaya terbukti mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang salah, terutama polisi yang telah melakukan rekayasa termasuk jaksa, harus diprofesi. Kode etik profesi harus ditegakkan. Seperti yang Pak Ugro tadi sampaikan. Ya. Itu tegas, saya bilang. Dan kami tidak ada lagi pintu ruang untuk itu. Karena apa? Kami ingin supaya ini terbuka secara terang benderang di persidangan. Siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa yang telah melakukan rekayasa terhadap ini.
Ya, baik. Itu nanti tugas di pengadilan ya, khususnya hakim. Yang terakhir saya ingin minta nasihat dari Pak Ugroseno yang sudah sangat senior, berpengalaman, khususnya menangani banyak kasus, mengawal institusi Polri, ya kan, dari beragam peristiwa. Pak Ugro, apa yang bisa Anda berikan, nasihat apa yang bisa Anda berikan kepada dua kuasa hukum ini, Pak? Ya, jadi saya sampaikan Pak Andri tadi juga nyampaikan pendapat, saya juga ada beberapa pendapat, terus Pak Laudi tadi juga sama. Jadi biar persoalan ini yang dilaporkan tadi bergulir kemurnian peristiwanya saja dulu. Ya. Jangan diberikan bumbu-bumbu yang lain, ya kan? Nanti kalau setelah peristiwa ini diputus oleh pengadilan oleh hakim yang punya hati nurani, nah kalau persoalan lain nanti mau dibicarakan silakan. Kalau pakai bumbu-bumbu yang lain keluar dari permasalahan pokok, nanti dia akan selesai. Jadi ya silakan sambil berdiskusi di luar kasus pokok, saya lebih sependapat. Tapi kasus pokok anak sudah di pengadilan, mudah-mudahan cepat diputus oleh hakim tadi. Jadi kalau pengakuan saya sependapat dengan Pak Andri, tidak ada aturan harus pengakuan untuk bisa RJ itu tidak ada di situ ya. Jadi yang ada mungkin pengakuan dosa sama Allah aja. Kalau di pengadilan nggak ada pengakuan seperti itu, karena pengakuan juga bukan alat bukti alat bukti sesuai dengan KUHP di hukum acara pidana kita lah seperti itu. Ya. Mudah-mudahan cepat selesai sehingga tidak ada lagi masalah-masalah baru yang akan memperuncing masalah yang terjadi di Konawe Selatan ini. Terima kasih. Baik, kita selesaikan sampai di sini dan mudah-mudahan akan ada titik temu yang terbaik bagi semua pihak. Pak Ugroseno, terima kasih bersama kami. Pak Andri, Pak Laude Muhram, terima kasih. Ya, salam untuk keluarga. Selamat malam. Pemirsa, inilah akhir diskusi kita di paruh pertama. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih akan kembali dengan buletin dan juga diskusi menarik lainnya. Tetap bersama kami.